jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Tuhan, apakah kami harus menjadi miskin supaya kami diselamatkan? Apakah kalau kami kaya kami tidak boleh masuk surga? Saudara, padahal orang-orang Yahudi berpikir pada masa itu orang yang kaya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang kaya adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Sementara orang miskin adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Orang kaya sukar masuk kerajaan Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan perikop ini dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 ini berbicara tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud dari perikop ini adalah bicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Sebagai orang Kristen yang menjadi utama dalam hidup adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidup. Amin. Saudara, pemuda ini, seorang kaya ini, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-17, pada waktu Yesus berangkat, ya, saudara lihat perikop di atasnya ketika Yesus selesai berkata bagaimana dia memberkati anak-anak, lalu dia akan melanjutkan perjalanannya, pelayanannya. Yesus akan berangkat bersama dengan murid-muridnya. Datanglah seorang berlari-lari dan mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, seseorang ini yang firman Tuhan maksud adalah, kalau saudara perhatikan di Injil Lukas dan Injil Matius, dia adalah seorang pemimpin, saudara. Dia adalah seorang yang terpandang, dia seorang yang punya kekuasaan, dia seorang yang sangat dihormati. Tapi firman Tuhan katakan pemimpin ini dia berlari-lari mendapatkan Yesus. Maksudnya saudara yang terkasih Tuhan Yesus, dia berlari-lari dalam keadaan tergesa-gesa, saudara. Dia tidak peduli dengan keadaan dirinya sebagai seorang pemimpin. Dia meninggalkan egonya, saudara. Dia tidak mempedulikan apa kata orang. Dia berlari-lari untuk mendapatkan Yesus. Bagi orang timur pada masa itu, saudara, seorang yang terkenal sebagai pengajar, seorang yang punya kekuasaan adalah hal yang tidak baik untuk berlari-lari, saudara. Ya, tidak baik seorang yang terpandang itu berlari-lari, apalagi hanya untuk mendapatkan Yesus. Tapi firman Tuhan mencatat dia berlari-lari mendapatkan Yesus. Dia tinggalkan egonya. Artinya setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, siapapun saudara, apapun jabatan saudara, apapun kekuasaan saudara, tinggalkan itu dan datang kepada Yesus. Amin. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Yesus mungkin tidak akan lewat dari daerah itu dengan keadaan yang sama dua kali. Lalu orang kaya yang datang berlari menjumpai Yesus. Dia tergesa-gesa menjumpai Yesus, saudara. Dia tidak merasa malu, saudara. Karena apa? Karena dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Amin. Orang Kristen paling pandai, saudara. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Saudara yang bicara tentang kesempatan tidak akan datang dua kali. Ya kan? Apapun itu tidak akan datang dua kali, saudara, dengan hal yang sama. Pasti dengan penderitaan yang berbeda. Kalaupun mungkin berkatnya adalah berkat yang sama, pasti ujiannya berbeda, saudara. Contohnya orang yang mau masuk ujian, mau naik kelas. Tujuannya adalah naik kelas, tapi tidak mungkin soal tahun ini sama dengan tahun depan. Enggak mungkin, saudara. Itu adalah bicara tentang kesempatan. Kalau engkau mau mendapatkan sesuatu, apalagi engkau mau berjumpa dengan Yesus, jangan sia-siakan kesempatan. Amin. Katakan kiri kanannya, jangan sia-siakan kesempatan. Haleluya. Tuhan gak mau kita sia-siakan setiap kesempatan yang kita punya. Amin. Tuhan mau ketika engkau punya waktu, engkau datang kepada Tuhan. Saudara, dia tergesa-gesa datang kepada Tuhan. Artinya saudara, dia menghargai Tuhan. Dia seorang yang punya
kedudukan, dia seorang pemimpin saudara. Kalau saudara perhatikan di Lukas, dia adalah seorang pemimpin. Artinya dia orang yang terpandang dan dihargai oleh orang banyak saudara. Artinya bagaimana orang yang terpandang berlari-lari menjumpai Yesus. Orang sekarang kan gengsinya jumpai Yesus setengah mampus saudara. Ya kan? Apalagi kalau udah pakai sepatunya sepatu yang tinggi, bedaknya udahlah pelanlah kita jalan, tohnya nyampe ke gereja. Ya kan? Gak mau menggunakan kesempatan yang ada. Udah gereja itu gak akan lari. Gereja itu gak akan tutup. Santai aja jalannya sedikit. Saudara, orang kaya ini dia tidak peduli dengan sekitarnya saudara. Dia berlari-lari menjumpai Yesus dan dia berkata di ayat ke-17, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, orang kaya tanya hidup kekal. Orang miskin nanyanya apa saudara? Kami mau makan apa besok? Ya kan? Kalau orang miskin pasti pikirnya besok aku mau makan apa? Orang kaya ini pikirnya apa yang aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal. Padahal dia seorang pengajar saudara. Bahkan ada penafsir yang mengatakan dia ini adalah seorang kaum Sanhedrin. Dia adalah orang yang ahli Taurat. Dia tahu kitab suci saudara. Tapi dia tidak tahu hidup yang kekal. Dia tidak tahu akhir daripada hidupnya. Hari ini kita di tempat ini saudara tahu di mana tujuan hidup saudara, amin. Kalau saudara meninggal saudara masuk surga, amin. Tapi jangan besok ya, banyak nanti kerjaan. Haleluya. Tapi orang kaya ini saudara, dia tidak tahu tujuan daripada hidupnya. Dia tidak tahu akhir daripada hidupnya. Makanya dia datang kepada Tuhan bertanya tentang hidup yang kekal. Dia bertelut saudara, dia bertelut di hadapan Tuhan. Itu membuktikan dia menghargai Tuhan. Amin. Dia menghormati Tuhan. Amin. Kita tadi disuruh berlutut. Ya kak, saya saudara karena ada kaki agak sakit-sakit nggak tahan lama-lama lagi ya kan. Tapi jangan sampai karena saudara gengsi nggak mau berlutut di hadapan Tuhan. Karena saudara malu dengan orang lain, makanya engkau tidak mau berlutut di hadapan Tuhan. Saudara, orang kaya ini dia berlutut di hadapan Tuhan. Orang yang lari-lari lalu berlutut di hadapan Tuhan. Lalu dia berkata kepada Tuhan, guru yang baik. Guru yang baik artinya menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan. Dia menghargai Yesus sebagai pengajar. Kenapa? Dia adalah orang pengajar juga saudara. Dia tahu menghargai seorang pengajar. Dia tahu menghargai orang yang mengajar. Artinya kalau engkau sebagai orang Kristen, engkau mengaku sebagai pengikut Tuhan, seharusnya orang Kristen tahu menghargai Tuhannya, amin. Seharusnya kita tahu menghargai Tuhan kita. Kalau engkau katakan ini adalah rumah Tuhan, engkau tahu menghargai rumah Tuhan. Kalau engkau katakan di sini ada hadiratnya Tuhan, engkau tahu menghargai hadiratnya Tuhan. Si orang kaya ini, karena dia adalah seorang pengajar juga, dia tahu menghargai Yesus. Yang walaupun dia katakan guru yang baik, saudara, guru yang baik, dia menghargai Yesus sebagai seorang pengajar, bukan yang memerintah. Saudara, dia hargai Yesus sebagai pengajar, bukan yang memerintah saudara. Artinya dia tidak mengatakan guru yang baik itu untuk mencoba Yesus saudara. Atau untuk seperti orang bilang seperti penjilat, bukan saudara. Ada orang kan yang memuji-muji hanya di depannya. Ih, baik kali Pak Pendeta, itulah Pak Pendeta. Tapi kalau di belakangnya, apalah dibilangin pendeta itu tadi. Kalau di gereja, amin, puji Tuhan. Udah di luar, apa tadi dibilangnya? Enggak pas kurasa. Itu penjilat saudara. Ya, tapi jangan jadi orang Kristen yang pandai menjilat, ya kan? Pandai ngepel enggak apa-apa, puji Tuhan. Pandai nyapu, puji Tuhan. Tapi orang kaya ini bukan orang yang penjilat saudara. Sekalipun dia sangat kaya, firman Tuhan katakan dia punya banyak harta, tapi pernyataan guru yang baik, dia tidak untuk menjilat saudara. Dia tidak hanya memuji Yesus sementara, tapi itu pernyataan hatinya yang tulus untuk menghargai Yesus sebagai orang pengajar. Dia akui Yesus adalah seorang pengajar, dia akui Yesus dan dia mau diajar oleh Yesus. Amin. Kalau engkau katakan Yesus adalah Tuhan, seharusnya engkau harus mau menundukkan hati dan diperintah oleh Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Kalau mau ngatur Tuhan, jangan anggap dia sebagai Tuhan. Betul ya? Kalau seorang anak menganggap bapaknya adalah bapak, berarti dia harus taat kepada bapaknya.
Kalau enggak mau taat sama bapaknya, jangan anggap dia sebagai bapak, betul? Begitu juga dengan orang Kristen kepada Tuhan. Kalau engkau menganggap dia adalah Tuhan, engkau harus tunduk kepada dia. Sama seperti orang kaya ini, dia katakan, guru yang baik. Dalam hatinya saudara, dia mau diajar oleh Tuhan. Amin. Dia mau diajar langsung oleh Tuhan. Dia tahu firman Tuhan saudara, tapi dia merasa kurang. Amin. Orang Kristen kalau udah tahu firman Tuhan jangan merasa cukup saudara. Terus belajar, terus cari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, sama seperti Nikodemus, dia adalah seorang pengajar Yahudi pada masa itu. Tapi dia datang tengah malam kepada Yesus hanya untuk belajar firman Tuhan. Orang kaya ini, dia tahu firman Tuhan, dia tahu hukum Taurat. Tapi dia berlari-lari dan bertelut di hadapan Tuhan hanya untuk Tuhan ajari aku. Amin. Ajari aku Tuhan. Ajari aku mengerti apa yang Tuhan mau. Ajari aku supaya aku dapat beroleh hidup yang kekal. Apa yang harus aku lakukan. Ya, ia datang bukan untuk mencobai Tuhan saudara, melainkan dengan tulus ingin belajar kepada Tuhan. Dia ingin belajar kepada Yesus. Dia ingin tahu apa yang harus dia lakukan untuk beroleh hidup yang kekal. Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Dia bertanya seperti ini, pertanyaan yang mungkin banyak orang Kristen bertanya hal yang seperti ini saudara. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Berapa banyak orang Kristen yang tidak tahu apa tujuan daripada hidupnya saudara. Dia hidup karena orang lain hidup. Dia makan karena orang lain makan. Dia bekerja karena orang lain bekerja. Dia bertahan karena orang lain bertahan. Tapi dia tidak tahu kalau aku mati apa yang menjadi bagianku. Saudara, jangan hidup menjadi hidup yang sia-sia. Ya, orang ini dia tidak mau hidup sia-sia, saudara. Dia tidak mau hidupnya sia-sia, makanya dia datang kepada Tuhan. Dia mau belajar daripada Tuhan. Dia bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Artinya dia tidak punya kepastian hidupnya. Dia tidak punya satu pegangan. Kalau aku mati, namaku tertulis di dalam kitab kehidupan. Sayangnya orang kaya itu tidak sekuat iman kita hari ini imannya. Amin. Kalau kita hari ini kan, kalau saya mati Pak, saya masuk surga. Saya percaya namaku tertulis dalam kitab kehidupan itu. Ya kan? Amin. Iya. Jangan takut saudara. Enggak besoknya saudara mati. Tapi itu penurusan Tuhan lah, ya kan? Belum memiliki kepastian hidup, dia tidak punya kepastian hidup. Kenapa saudara? Bagi orang Yahudi, mereka punya keyakinan bahwa Yahweh, bahwa Tuhan akan memberikan hidup yang kekal karena identitas rasial mereka. Karena mereka anak Abraham, mereka otomatis akan diselamatkan. Itu keyakinan mereka. Yahweh akan menyelamatkan mereka karena identitas mereka. Yang kedua, Yahweh akan menyelamatkan mereka karena mereka punya tradisi yang sangat baik. Contohnya, mereka itu 3 kali sehari akan sembahyang kepada Tuhan. Ya, ada sembahyang di pagi hari, ada sembahyang di siang hari, ada sembahyang di malam hari, dan ada sembahyang tambahan-tambahan jika ada perayaan hari-hari besar. Jadi mereka berpikir dalam perbuatan baik mereka pasti diselamatkan, ya. Dan karena garis keturunan itu, identitas mereka sebagai anak-anak Abraham itu, mereka pasti diselamatkan. Si orang kaya ini tahu ini saudara, karena dia orang Yahudi yang taat kepada Taurat. Dia tahu ini, dia tahu jaminan ini, tapi dia butuh kepastian daripada Tuhan. Amin. Dia butuh konfirmasi daripada Tuhan. Makanya saudara, kita pun sebagai orang Kristen, kalau saudara dengarnya selama ini saudara diselamatkan hanya karena dari pendeta atau orang-orang di sekitar saudara, hari ini datang sama Tuhan, konfirmasi sama Tuhan. Tuhan, betulkah aku diselamatkan? Amin. Tuhan, benarkah namaku tertulis dalam kitab kehidupan itu? Sekalipun engkau sudah tahu, engkau percaya, tanya sama Tuhan. Pastikan sama Tuhan. Sama seperti orang kaya ini, dia datang kepada Tuhan. Dia mau konfirmasi, betulkah aku selamat karena aku anak Abraham? Betulkah aku selamat karena aku sembahyang 3 kali sehari?
Dia pastikan itu kepada Tuhan, saudara yang terkasih. Padahal firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan hanya katakan siapa yang percaya kepada korban itu, siapa yang percaya kepada kuasa keselamatan itu, dia beroleh hidup yang kekal. Hanya percaya saja, hanya punya iman saja, maka kamu akan diselamatkan. Tapi orang kaya ini tidak percaya akan hal itu, saudara. Dia mau konfirmasi langsung kepada Tuhan. Dia konfirmasi langsung kepada Tuhan. Dia berpikir karena dia berbuat baik, dia akan beroleh hidup yang kekal. Makanya dia katakan tadi, guru yang baik. Bagi orang Yahudi, perbuatan baik itu, saudara, kadang mereka berpikir sebagai tolok ukur untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya kan? Firman Tuhan katakan, saudara, dalam Titus pasal ketiga ayat yang ke-5, engkau diselamatkan oleh iman dan bukan hasil usahamu dan bukan karena engkau berbuat baik. Amin. Orang Kristen tidak pernah diselamatkan karena perbuatan baik, tapi karena apa? Karena anugerah Tuhan. Amin. Makanya saudara, saya pernah jumpa dengan orang waktu saya kuliah di kelas kami cerita seperti ini. Kenapa agama seberang lebih baik daripada orang Kristen? Pernah ya saudara jumpa dengan kasus seperti ini? Agama tetangga lebih baik daripada kita. Kenapa? Alasan mereka, dengan berbuat baik kami masuk surga. Orang Kristen dengan kasih karunia kami masuk surga, jadi nggak perlu berbuat baik. Ya kan? Suka-suka hatinya lah, penting udah selamatnya kita. Kalau mereka enggak, kami harus terus mengerjakan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya masuk surga. Jadi orang Kristen, jangan karena kita diselamatkan karena kasih karunia, suka-suka hati saudara berbuat jahat. Amin. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, kata firman Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus, orang kaya ini berpikir kalau aku berbuat baik, kalau aku sembahyang 3 kali sehari, aku pasti selamat, aku beroleh hidup yang kekal. Saudara, dia di ayat yang ke-18 jawab Yesus kepadanya, mengapa kau katakan aku baik? Saudara, mengapa kau katakan aku baik? Apakah Yesus tidak baik? Yesus baik, amin. Yesus baik. Dan orang kaya ini tahu Yesus baik, tapi firman Tuhan katakan, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Artinya saudara, Tuhan mau menegaskan, Yesus mau menegaskan kepada orang kaya itu, supaya dia tidak melihat Yesus sebagai pengajar. Kalau pertama tadi katakan guru yang baik, dalam bahasa aslinya dia katakan didaskale agate, artinya guru yang baik. Tapi Tuhan mau engkau tidak melihat aku sebatas guru yang baik, tapi engkau melihat aku sebagai Tuhan. Amin. Yesus tegaskan kepada orang kaya itu, aku memang guru yang baik, tapi dia katakan tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Maksud Yesus apa saudara? Karena hanya Tuhan yang baik. Amin. Saya dan saudara pun ternyata tidak baik. Belum baik. Ya kan? Karena firman Tuhan jelas katakan hanya Tuhan saja yang baik. Dia mau orang kaya itu melihat dirinya adalah Tuhan. Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Matius 5 ayat ke-48 firman Tuhan menuntut, hendaklah kamu sempurna. Amin. Karena Bapamu di surga adalah sempurna. Bahkan dalam Mazmur 25 ayat 8, saudara perhatikan dalam setiap mazmur-mazmurnya Daud berkata Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Hanya Tuhan yang baik. Tuhan tidak menyangkal dirinya baik. Yesus tidak menyangkal bahwa dirinya baik kepada orang kaya itu. Tapi saudara, Yesus mau tunjukkan kepada orang kaya itu, bahkan setiap orang yang menyaksikan kejadian pada waktu itu, dia lebih daripada seorang guru. Yesus lebih daripada seorang guru yang baik. Kenapa? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Yesus adalah Tuhan itu sendiri.
Dia seharusnya harus dipercaya oleh setiap orang sebagai Tuhan yang datang untuk menebus dosa manusia, mengajar setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Makanya firman Tuhan katakan, tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Ayat 19 Yesus berkata, engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus katakan kepada orang kaya itu? Ya, dia berkata, engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Kata tentu mengetahui, saudara, Yesus tahu siapa orang kaya itu, amin. Yesus tahu siapa orang kaya itu. Yesus tidak perlu kenalan dengan orang kaya itu, tapi dia tahu siapa dia. Siapapun kita hari ini, saudara, ketika engkau datang menghadap Tuhan, Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan kenal kedalaman hati saudara. Tuhan tahu kedalaman hati saudara, kerinduan saudara. Bahkan setiap pergumulanmu Tuhan tahu. Orang kaya ini Tuhan tahu. Tuhan tahu dia adalah pelaku firman. Tuhan tahu dia taat kepada hukum Taurat. Makanya Yesus berkata, engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Saudara, kalau Yesus tidak kenal orang itu, Yesus mungkin berkata, kamu jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini orang lain. Yesus bisa katakan itu. Tapi kenapa Yesus katakan, engkau tentu mengetahui. Kenapa? Yesus tahu siapa dia. Amin. Yesus kenal siapa orang kaya itu. Maka Yesus berkata, dan Yesus tahu dia sudah melakukan itu, saudara. Tanpa dia katakan pun aku sudah melakukan itu. Yesus tahu dia sudah melakukan itu. Yesus tahu dia taat kepada hukum Taurat. Makanya dia dalam keadaan muda, kalau di Matius dikatakan seorang muda yang sukar masuk surga, saudara. Kenapa? Karena dari usianya yang tergolong muda, dia diangkat menjadi masuk dalam golongan tertentu, saudara. Dia masuk dalam orang-orang yang yang sangat mengerti Taurat, saudara, yang bisa menentukan seseorang itu benar atau salah, ya kan? Dia punya kedudukan, saudara, dalam usia yang masih tergolong muda. Karena apa? Dia punya pengertian yang baik akan hukum Taurat. Dia menguasai kitab suci. Makanya saudara tidak mudah untuk masuk dalam golongan Sanhedrin itu, saudara. Orang yang pandai yang bisa duduk dalam perkumpulan itu, termasuk orang kaya ini. Lalu ayat yang ke-20 dikatakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Amin. Orang kaya ini berkata, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Saudara, perintah Tuhan, hukum Taurat, kalau saudara perhatikan, dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ada 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada manusia, ya, yang diberikan supaya kita taat kepada hukum Taurat itu. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, dia berkata, Guru, aku sudah menurutinya, aku sudah melakukannya sejak masa mudaku. Ya, semuanya itu telah kuturuti. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, perintah itu bukan perintah yang gampang, saudara. Tapi Yesus mau tunjukkan kepada orang kaya itu bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Amin. Kenapa Yesus katakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina? Kenapa? Yesus juga melakukan hukum Taurat. Yesus taat kepada hukum Taurat. Firman Tuhan mencatat, saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus, dalam Matius 5 ayat ke-17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Amin. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Saudara yang percaya, yang berkata aku hidup di dalam masa perjanjian baru, jangan berkata engkau lepas dari hukum Taurat itu. Tapi firman Tuhan katakan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Pemuda ini berkata, aku sudah lakukan itu, Guru. Tapi saudara perhatikan apa yang Yesus katakan di ayat yang
18 tadi, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tuhan, aku enggak mencuri, Tuhan, aku enggak membunuh, aku enggak berzina, aku tidak mengucapkan saksi dusta. Tapi satu, saudara perhatikan, satu yang beda saudara dari kitab Keluaran, saudara perhatikan. Di situ Yesus berkata, jangan mengurangi hak orang. Mungkin bagi saudara ini enggak ada di hukum Taurat. Betul ya? Ini enggak ada di hukum Taurat, jangan mengurangi hak orang. Tapi saudara, kenapa Yesus harus katakan itu? Karena sering sekali orang kaya tidak lepas daripada mengurangi hak orang lain. Memotong gaji orang lain. Membayar orang lain tidak sesuai dengan kinerjanya. Yesus katakan sebagai orang-orang Kristen, jangan mengurangi hak orang lain. Amin. Apa yang menjadi bagiannya, berikan itu. Ya kan? Apa yang menjadi upahnya, berikan itu. Jangan kurangi hak orang lain. Sekalipun saudara punya uang, dan orang lain yang saudara pekerjakan itu terlihat orang yang bodoh-bodoh saudara. Sebodoh apapun dia, bayar dengan bayaran yang pantas. Amin. Jangan kurangi hak orang lain. Yesus berkata, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dia berkata, aku turuti itu sejak masa mudaku. Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan Yesus? Kata menuruti itu karena bagi orang Yahudi saudara, ada 613 Taurat bagi orang Yahudi. Bagi kita 10, betul ya? Bagi kita masih 10, dan itu pun kita masih bolong-bolong untuk melakukannya. Kadang kita buat ini, besok enggak lagi, besok ini, besok enggak lagi. Orang Yahudi saudara dikembangkan hukum Taurat yang 10 itu menjadi 613 Taurat. Saudara bayangkan 613 Taurat yang harus mereka hafal dan lakukan. Enggak hanya hafal tapi harus lakukan saudara. Ya, mereka harus lakukan itu. Kenapa saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus? Dalam usia mereka 13 tahun, orang Yahudi, khususnya laki-laki, di usia 13 tahun mereka sudah harus bertanggung jawab untuk melakukan hukum, saudara. Sudah harus hafal dengan hukum Taurat. Kita 13 tahun ngapain? Ngapain saudara 13 tahun? Ada yang ke ladang, ada yang main-main terus, ya kan? Orang Yahudi 13 tahun sudah hafal hukum Taurat, saudara. Enggak 10, 613 Taurat mereka tahu. Luar biasanya anak-anak orang Yahudi. Ya, makanya orang kaya ini berkata, aku sudah kerjakan itu sejak usia mudaku, sejak 13 tahun aku sudah tahu itu dan aku terus kerjakan itu. Dia katakan kepada Yesus, saudara, aku sudah melakukan hukum itu. Sama halnya dengan Paulus, saudara. Paulus dalam Filipi 3 yang ke-6 dia berkata, dalam hukum Taurat aku tidak bercacat. Paulus seorang yang taat dengan hukum Taurat. Dia tidak bercacat sama sekali dengan hukum Taurat, saudara. Nikodemus, seorang pengajar Yahudi, dia sangat hafal dengan hukum Taurat, tapi dia datang kepada Yesus, dia belajar kepada Yesus. Artinya apa, saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus? Seberapa banyak pengetahuanmu dengan Alkitab, engkau harus katakan, Tuhan, aku butuh engkau setiap hari. Amin. Aku butuh tuntunannya Tuhan. Aku butuh urapannya Tuhan. Saat engkau mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin engkau sudah punya ayat-ayat andalan, engkau punya ayat-ayat yang kau pegang, kemana engkau pergi, engkau hafal ayat itu. Tapi sebagai orang percaya, engkau harus sama seperti orang yang terus merindukan urapannya Tuhan. Tuhan, tolong aku untuk menyampaikan firman-Mu ini. Amin. Makanya tidak heran saudara, ada orang yang khotbahnya membosankan. Karena apa? Dia hanya mengandalkan satu ayat terus. Dari dia masa pengerja sampai pendeta penuh, pendeta senior, sampai mati itu aja. Dan enggak minta pengurapan Tuhan. Orang bosan. Engkau butuh Tuhan dalam engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau butuh pengurapannya Tuhan. Makanya Nikodemus datang kepada Tuhan. Paulus datang kepada Tuhan. Paulus ditangkap oleh Tuhan. Orang kaya ini datang kepada Tuhan untuk belajar, saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus. Ayat 21 saudara perhatikan.
Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, perhatikan perbedaan ucapan Yesus yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama Yesus berkata, engkau tentu mengetahui. Berarti Yesus tahu dia sudah melakukan. Betul? Yang kedua Yesus berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Kenapa saudara? Yesus tahu dia orang kaya. Yesus tahu dia menyimpan banyak harta. Saudara yang menyimpan harta di rumah, hati-hati. Yesus tahu saudara menimbun harta. Amin. Tapi puji Tuhan, pendeta belum bilang dari depan, aku tahu kamu simpan harta. Puji Tuhan, belum sampai seperti itu saudara. Tapi Yesus berkata, dia berkata, pergilah, juallah apa yang kau miliki. Apakah orang kaya ini bilang, dari mana dia tahu ada uangku di rumah? Dari mana dia tahu aku orang kaya? Saudara, dia Tuhan, amin. Dia Tuhan yang maha tahu. Dia tahu setiap kehidupan orang. Dia berkata, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, apakah mudah untuk menjual harta? Mudah, Ibu? Enggak. Apalagi kasih sama orang miskin, mudah? Hebat kali saudara. Paling, dia enggak kerja, enak kali ku jual hartaku, ku jual mobilku kasih dia makan. Jadi malas nanti dia, kan itu pola pikirnya ya kan. Jadi malas nanti dia, enak kali dia cuma duduk-duduk. Aku udah capek kerja mulai pagi sampai malam, lembur lagi, ku jual lagi untuk kasih dia makan. Saudara, enggak gampang dipanggil Tuhan dalam keadaan kaya. Orang-orang Kristen jarangnya dipanggil Tuhan kaya. Orang yang miskin, yang terpuruknya kadang datang sama Tuhan. Ingat perempuan yang membawa persembahan 3 peser ke persembahan itu saudara. Mungkin kalau orang kaya itu saudara enggak datang itu sama Tuhan. Tapi karena tinggal ininya Tuhan. Udahlah mati aku matilah. Yang penting ku kasihlah. Kalau dia mungkin kaya sudah, tapi mungkin ya, saya bukan menambah-nambah firman Tuhan. Tapi kalau mungkin kaya, sama dengan orang kaya itu. Dia uangnya dibuatnya seperti ini. Bisa saja. Makanya enggak gampang dipanggil Tuhan dalam keadaan kaya, saudara. Dalam keadaan susahlah sering orang datang kepada Tuhan. Dalam keadaan sakitlah sering orang datang kepada Tuhan. Dalam keadaan bangkrutlah sering orang datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan saat susah. Ya kan? Itu yang sering terjadi saudara terkasih Tuhan Yesus. Yesus memandang dia dengan kasih. Yesus menaruh kasih kepadanya. Saudara, Yesus tidak menurunkan standar sorga. Yesus berkata engkau harus jual hartamu. Yesus tidak menurunkan standar sorga. Kenapa? Yesus berkata akulah jalan kepada Bapa itu. Akulah jalan dan kebenaran itu. Dan akulah hidup itu. Amin. Akulah jalan dan hidup itu. Maka Yesus berkata juallah itu, berikanlah kepada orang miskin, datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, dalam Lukas pasal ke-14 ayat 33 Yesus berkata orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Engkau tidak meninggalkan milikmu, engkau tidak bisa menjadi muridku. Lihat murid-murid Yesus. Ada yang kaya? Ada? Siapa murid Yesus yang kaya? Hah? Matius. Rata-rata murid Tuhan Yesus orang yang tidak punya keadaan. Yang tinggalnya di pinggir danau. Yang pekerjaannya nelayan. Kalau punya 1-2 kapal kan biasanya kalau orang di pinggir danau, ya kan? Tapi enggak kaya-kaya kali saudara. Yesus mau tunjukkan orang yang seperti itu dia pakai menjadi penginjil yang besar, betul? Yesus pakai yang lemah untuk
mengalahkan dunia. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Tapi enggak artinya saudara, orang Kristen enggak boleh kaya. Enggak ya. Enggak artinya orang Kristen enggak boleh punya uang, harus miskin kita supaya masuk surga. Jangan sampai punya paradigma seperti ini. Kau udah kaya, hati-hati loh enggak masuk surga. Orang kaya enggak bisa masuk surga, ada ayatnya. Udah miskin aja ya. Miskin lah semuanya. Gerejanya pun miskin lah terus. Kenapa? Persembahannya 5.000, 3.000. Kalau kasih 100.000 udah kaya itu Pak. Nanti gak masuk surga kita. Ya kan? Miskin aja kita Pak. Ya, jangan ajak-ajak orang lain untuk jadi miskin saudara. Tapi saudara harus tahu, kata Yesus, juallah itu, berikan kepada orang miskin, datanglah kemari dan ikutlah aku. Maksud Yesus apa saudara? Yesus tidak membiarkan setiap orang yang datang kepada dia. Katakan amin. Amin. Kenapa Yesus berkata ikutlah aku? Adakah murid Tuhan Yesus yang kelaparan? Enggak. Adakah murid Tuhan Yesus yang sakit? Enggak. Saudara, mereka berjalan kaki dari satu daerah ke daerah yang lain. Mereka berjalan di malam hari, di siang hari, di pagi hari. Mereka memberitakan Injil. Mereka memberi makan 5.000 orang. Adakah murid-murid yang sakit? Enggak. Kenapa? Yesus berkata, ikutlah aku, artinya bicara tentang pemeliharaannya Tuhan. Kata ikut itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Setiap orang yang mengorbankan sesuatu dari miliknya, ketika engkau datang kepada Tuhan, percayalah dia Tuhan yang sanggup memelihara engkau. Amin. Dia Tuhan yang sanggup memelihara kita. Saudara, kita lanjutkan di ayat selanjutnya, ketika dia berkata seperti itu, ketika Yesus selesai berkata itu, juallah itu, datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Karena banyak hartanya, dia sedih. Awalnya dia datang kepada Tuhan berapi-api, dia sampai berlari-lari, dia bersujud di hadapan Tuhan. Tapi ketika Yesus katakan jual hartamu, mukanya ganti sudah. Dia nggak bisa bilang apa-apa di hadapan Tuhan. Saya percaya mungkin dia langsung berbalik badan. Nggak jadi. Ya kan? Banyak orang yang membenci untuk meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan, tapi karena harta, mereka lebih memilih meninggalkan Yesus. Sama seperti orang kaya ini saudara. Dalam hatinya dia rindu beroleh hidup yang kekal. Tapi karena ditawar hartanya, dia memilih meninggalkan Yesus. Saudara, jangan jadi seperti orang kaya ini. Ketika engkau diperhadapkan dengan hartamu, engkau lalu memilih meninggalkan Yesus. Kenapa dia menjadi kecewa saudara? Firman Tuhan katakan dia menjadi kecewa. Dia menjadi kecewa saudara karena banyak hartanya lalu pergi dan dengan sedih. Kenapa dia lakukan itu saudara? Yang pertama karena dia tidak sungguh mengasihi Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan tapi dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Yang kedua, dia tidak mengasihi sesamanya. Karena apa? Dia tidak rela membagikan hartanya dengan orang lain. Dia tidak mau memperhatikan orang di sekitarnya. Dia tidak sungguh-sungguh mengasihi orang di sekitarnya. Padahal firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Yang kedua, dia tidak sungguh-sungguh mengasihi sesamanya. Yang ketiga, ia terlalu meninggikan dunia daripada surga. Dia lebih mengutamakan harta dunia daripada harta surga. Yang keempat, dia tidak sepenuhnya sungguh-sungguh rindu untuk beroleh hidup yang kekal. Saudara, apakah engkau sungguh-sungguh datang mencari Tuhan supaya engkau beroleh hidup yang kekal? Atau engkau datang kepada Tuhan hanya saat engkau terpuruk saja? Hanya engkau butuh pertolongan saja engkau datang kepada Tuhan? Banyak orang yang tidak ingin membenci Yesus, namun mereka tetap meninggalkannya. Saudara, ingat keadaanmu bagaimana engkau pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Apa yang harus membuat engkau kecewa, engkau terkejut di hadapan Tuhan. Saat Tuhan minta hartamu, engkau memilih untuk meninggalkan dia saudara.
Firman Tuhan katakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Yesus tunjukkan kepada kepada murid-muridnya, orang yang beruang sangat sukar masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Murid-muridnya heran, saudara. Yuh, kok kayak gitu? Kok seperti itu nasib orang kaya ini? Mereka heran melihat Yesus, mereka heran melihat kejadian itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Saudara, Yesus berkata, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sempitlah pintu untuk beroleh jalan keselamatan itu, tapi lebarlah jalan menuju kebinasaan itu. Firman Tuhan katakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk dalam kerajaan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bagi orang Yahudi di masa itu, di tahun 30 Masehi, di masa Yesus, saudara, memang ada yang namanya sebuah pintu kecil di tembok Yerusalem itu, saudara, yang ujungnya runcing ke atas seperti lubang jarum. Jadi kalau sore hari gerbang utama sudah tutup, setiap yang akan masuk ke Yerusalem itu harus melewati lubang jarum itu, pintu yang kecil itu, yang gelap, saudara, dan lorong yang lumayan panjang. Makanya dikatakan lubang jarum, saudara, pada masa itu. Dan itu gelap, saudara. Dan setiap unta yang akan masuk, dia harus melepaskan bebannya, lalu ditarik oleh pemiliknya, ditarik oleh tuannya. Unta tidak akan melawan, saudara. Kenapa? Unta taat kepada tuannya. Saudara, makanya Yesus memberikan perumpamaan itu. Murid-murid tahu bagaimana unta yang lewat jam harus masuk ke Yerusalem itu, harus melalui pintu yang kecil itu. Artinya apa yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada setiap kita di tempat ini, saudara, kalau engkau mau datang kepada Tuhan, tanggalkan apa yang menjadi milikmu. Unta itu melepaskan bebannya, supaya apa? Dia muat dalam lubang yang kecil itu. Kalau engkau tidak mau menanggalkan bebanmu, engkau tidak akan muat dalam lubang itu. Unta ditarik oleh pemiliknya, artinya engkau harus taat kepada Tuhan yang menuntun engkau. Kalau Tuhan membawa engkau, ikut Dia, jangan melawan. Karena apa? Lubang jarum itu sempit dan gelap adanya. Kalau engkau melawan, kepalamu akan terbentur ke atas, badanmu mungkin akan terluka-luka. Iya kan? Ikut seperti unta itu. Tapi saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, unta kan binatang haram. Kok Yesus pakai perumpamaan unta? Unta binatang haram, betul ya? Saudara perhatikan dalam Imamat, unta itu tergolong binatang yang haram. Jadi berhenti makan daging unta pakai sayur kol. Itu haram. Ya, berhenti saudara. Jangan lakukan itu lagi. Saudara mau ganti, rupanya masih binatang haram juga. Jadi saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus, artinya saudara, yang haram pun bisa masuk ke kota suci itu kalau dia mau melepaskan bebannya. Amin. Dalam Matius 21 ayat 31 dikatakan, saudara, mereka yang berdosalah yang akan terdahulu masuk ke dalam kerajaan itu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Saudara, mereka makin gempar dan berkata kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Tuhan, apakah kami harus menjadi miskin supaya kami diselamatkan? Apakah kalau kami kaya, kami tidak boleh masuk surga? Saudara, padahal orang-orang Yahudi berpikir pada masa itu orang yang kaya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang kaya adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Sementara orang miskin adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Itu menurut orang Yahudi. Tapi Yesus berkata, engkau harus menjual hartamu mengikut aku.
Paradigma murid-muridnya, Tuhan, apakah harus menjadi miskin dulu baru diselamatkan? Saudara, tidak harus menjadi miskin, tapi Tuhan mau engkau menanggalkan apa yang menjadi milikmu di bumi ini. Kenapa? Dia Tuhan yang menjadi milik bagian kita. Amin. Yesus berkata di ayat yang terakhir, di ayat 27, saudara. Firman Tuhan katakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan, tapi bukan demikian bagi Tuhan, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Amin. Artinya apa, saudara? Bukan hal yang mustahil mengubahkan hati seorang kaya itu untuk diselamatkan. Amin. Bukan hal yang mustahil untuk mengubahkan hidupmu yang tidak benar menjadi benar. Lihat Zakeus, dia seorang pemungut cukai yang sangat berdosa, tapi bukan hal yang mustahil Yesus mengubahkan hatinya, lalu dia bertobat kepada Tuhan. Dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia mengganti setiap orang yang dirampok, yang diperasnya. Dia bertobat datang kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau masuk dalam kerajaan surga itu, kalau engkau mau beroleh hidup yang kekal itu, tanggalkan segala apa yang menjadi mengikat engkau di bumi ini. Lepaskan semuanya itu dari segala milikmu. Karena apa? Orang yang melepaskan dirilah dari segala miliknya yang layak menjadi murid Yesus. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan.